Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali pada kuliah struktur baja. Untuk kuliah ke-9, kita akan mendiskusikan topik mengenai desain komponen struktur untuk lentur. Berikut adalah outline kuliah pada hari ini. Poin pertama adalah standar perancangan dan referensi, lalu poin kedua adalah pemilihan bentuk penampang profil baja, poin ketiga adalah pengaruh kelangsingan elemen profil baja, dan poin terakhir adalah kuat lentur nominal. Mari kita masuk ke poin yang pertama, yaitu standar perancangan dan referensi. Untuk struktur baja di Indonesia, proses perancangan ataupun desain akan mengacu pada beberapa standar desain atau design code yang tersaji pada slide berikut ini. Dimulai dari gambar yang paling kiri, ditunjukkan bahwa ada SNI nomor 1729.2/2015. Ini adalah spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, di mana elemen struktur dari baja akan kita desain dengan mengikuti kaidah-kaidah ataupun ketentuan yang diatur di dalam SNI 1729.2/2015. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah SNI yang mengatur mengenai ketentuan seismik untuk struktur bangunan gedung baja. Dan yang ketiga, ini adalah spesifik untuk mengatur sambungan terprakualifikasi untuk rangka momen khusus dan menengah baja pada aplikasi seismik. Lalu dokumen yang keempat, yang paling kanan, ini adalah petunjuk teknis penggunaan SNI 1729.2/2015. Jadi pada dokumen ini akan tersaji beberapa contoh hitungan ataupun contoh-contoh kasus dari aplikasi apa-apa saja yang diatur pada SNI 1729/2015. Anda semua dapat mengunduh SNI tersebut di websitenya BSN. Kemudian referensi yang digunakan, secara umum saya menggunakan dua referensi ini. Yang sebelah kiri adalah struktur baja, perilaku, analisis, dan desain sesuai dengan ISC 2010. Karangan Wiryanto Dewo Broto. Anda bisa menggunakan buku tersebut untuk belajar struktur baja pada awal-awal ini, atau juga Anda bisa menggunakan buku dari William T. Segui yang berjudul Steel Design. Kedua buku ini cukup membantu bagi mahasiswa yang baru awal-awal belajar struktur baja. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, pemilihan bentuk penampang profil baja. Perlu diketahui bahwa material baja memiliki mutu bahan yang tinggi, sehingga bentuk penampang yang digunakan itu akan relatif lebih langsing dibanding dengan struktur beton. Nah, pada struktur beton umumnya digunakan bentuk penampang persegi panjang, sedangkan pada struktur baja digunakan bentuk penampang seperti huruf I, H, C, dan lain sebagainya. Di gambar sebelah kanan Anda bisa melihat beberapa bentuk profil baja yang umum digunakan. Ada profil siku atau profil L, kemudian ada profil T, kemudian ada H-beam, kemudian ada IWF, lalu ada profil king cross, ada profil queen cross, kemudian ada profil IWF yang dilubangi baik segi 6 ataupun lingkaran semacam ini, yang disebut juga sebagai castellated beam. Nah, terlihat bahwa profil-profil baja yang disajikan pada gambar di sebelah kanan ini memiliki bentuk yang tipis-tipis, tidak seperti pada struktur beton di mana profilnya solid berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, bentuk penampang yang langsing ini akan memiliki konsekuensi. Nah, salah satu konsekuensi yang umum terjadi adalah profil tersebut akan beresiko untuk mengalami tekuk atau buckling. Sehingga ketika kita mendesain balok baja, tidak hanya perlu dievaluasi terhadap kekuatannya, kita juga perlu mengevaluasinya terhadap stabilitasnya. Nah, permasalahan stabilitas sendiri bukanlah permasalahan yang mudah. Dia merupakan masalah non-linear geometri, sehingga bentuk penampang, pertambatan lateral, dan kondisi tumpuannya akan sangat menentukan hasil desain
struktur baja kita. Lalu langkah pertama yang dikerjakan di dalam mendesain balok baja adalah kita perlu memilih bentuk geometri penampang atau profil baja tertentu yang sesuai dengan kondisi beban dan pertambatan lateral yang ada. Poin ketiga kita bahas pengaruh kelangsingan elemen profil baja. Nah, untuk itu ada satu fenomena yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tekuk lokal atau local buckling. Nah, tadi disebutkan bahwa profil baja terdiri dari elemen-elemen profil yang relatif tipis atau langsing dan juga terbuka. Nah, kelangsingan dari profil baja dapat diukur melalui rasio antara lebar dan tebal elemen profilnya, baik elemen flange ataupun elemen webnya. Flange maksudnya adalah sayap, web adalah badan. Nah, jika terjadi tegangan tekan pada profil baja yang langsing, profil tersebut akan beresiko mengalami tekuk lokal atau local buckling. Jadi, profil baja yang tipis ini sangat sensitif terhadap tekan karena ketika profil tersebut tertekan, dia mungkin saja akan terjadi tekuk. Tekuk dibedakan menjadi dua, ada tekuk global dan yang kedua adalah tekuk lokal. Tekuk global berbagai macam jenisnya, salah satunya adalah lateral torsional buckling. Nanti akan kita diskusikan pada slide berikutnya. Sedangkan tekuk lokal, ini adalah tekuk yang hanya terjadi pada elemen sayapnya saja ataupun pada elemen webnya saja. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan perilaku tekuk lokal. Gambar yang sebelah kiri ini adalah tekuk lokal yang terjadi pada elemen badan atau webnya. Sehingga ini familiar juga disebut sebagai web local buckling. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan ini adalah tekuk lokal yang terjadi pada elemen flange atau sayap yang juga disebut sebagai flange local buckling. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu flange local buckling, Anda bisa melihat pada video berikut ini. This video shows a plate girder being tested under bending. The material used in this test is an aluminium alloy. The web has shear stiffness to prevent it from buckling. The loading diagram shows the beam is subjected to 4-point bending. The beam is simply supported, and it is also restrained laterally at 4 individual locations along the length of the beam. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third of the beam. As the loading is applied, the beam begins to sag. The top flange is effectively under pure compression. Nah, dari pembebanan yang ada terlihat bahwa elemen sayap akan mengalami tekuk lokal. Ini adalah perilaku dari flange local buckling. Ini adalah pembesaran dari video atau zoom in dari video tadi. Terlihat bahwa elemen sayapnya akan tertekuk semacam ini, sedangkan elemen webnya masih belum mengalami tekuk, dan inilah perilaku dari flange local buckling. Local buckling in the flange reduces the stiffness of the overall cross-section, which affects the internal stresses within the beam. Here, shear buckling of the web is seen as a direct consequence. This type of combination of buckling modes can in fact cause the beam to collapse catastrophically. The graph shows an initial linear relationship between the applied force and the vertical displacement. Ini adalah grafik hubungan antara gaya yang diberikan atau beban yang diberikan terhadap displacement struktur balok tersebut. Until it converges onto a reduced but still positive value. This demonstrates the inherently stable post-buckling response from the observed phenomenon. Baik. Untuk berikutnya, ini adalah gambaran mengenai bagaimana web local buckling terjadi pada profil IWF. Berikut adalah video yang akan menjelaskan mekanisme dari web local buckling tersebut. This video shows a plate girder being tested under bending. The material used in this test is an aluminium alloy. While there are vertical stiffeners, they are not sufficient to prevent shear buckling of the web.
The loading diagram shows the beam being subjected to 4-point bending. It is also laterally restrained at 4 points along the length to prevent lateral torsional buckling. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third of the beam. As the loading is applied, the beam begins to sag. Under this loading arrangement, the shear force in the beam is uniform in the outer thirds and zero in the central third of the beam. Since shear is primarily resisted by the web in an I section, in this arrangement only the outer thirds are vulnerable to buckling in the web. As we can start to see, the deformation is Nah, dari video ini terlihat bahwa local buckling terjadi pada elemen web atau badan, dan ini menunjukkan perilaku dari web local buckling. Let's look at the beam a bit more closely. Bila dilihat lebih dekat, perilakunya adalah sebagai berikut ini. Akibat penambahan beban, pada bagian web akan mengalami tekuk semacam ini, dan ini yang disebut sebagai perilaku web local buckling. Berikut adalah kurva yang menghubungkan atau menunjukkan hubungan antara beban yang bekerja dengan displacement dari struktur tersebut. Lalu perilaku yang berikutnya adalah lateral torsional buckling. Ini sebenarnya bukan lagi tekuk lokal ya. Ini merupakan tekuk global, dan perilakunya akan ditunjukkan pada video berikut ini. Jadi seperti dengan atau sesuai dengan namanya lateral torsional buckling, balok ataupun profil baja tersebut akan tertekuk ke arah lateral dari sumbu memanjangnya. Artinya dia akan tertekuk ke arah samping kanan ataupun samping kiri dari profil tersebut. But close to the ends, leaving a large, laterally unrestrained length. The testing rig is now starting to apply a pair of equal vertical loads to the central third of the beam. As the loading is applied, the beam begins to sag. Under this loading arrangement, the bending moment is uniform in the middle third of the beam. Now, as the beam is loaded, the top half of the cross-section, which is in compression, starts to buckle sideways. However, movement is restricted by the bottom half of the cross-section, which in fact is in tension. The overall effect is to cause the middle of the beam to twist over, as well as move sideways. The beam eventually fails by local buckling in the flange, which is induced by the lateral torsional buckling deformation. The graph shows an initial linear relationship between the applied force and the vertical displacement. This corresponds to the bending of the beam. However, when lateral torsional buckling of the beam occurs, the slope of the graph reduces rapidly, and plasticity causes ultimate failure, whereby additional local buckling in the top flange is introduced. Baik, kira-kira seperti itu gambaran atau visualisasi dari local buckling untuk web ataupun flange dan lateral torsional buckling. Lalu kita lanjutkan pembahasannya untuk tekuk lokal. Jadi analisis struktur untuk memperoleh gaya-gaya dalam atau internal forces umumnya hanya menggunakan model elemen garis atau frame, sehingga kelangsingan elemen profil tidak dapat terdeteksi. Atau lebih lanjut, jika kelangsingan tidak terdeteksi, maka perilaku tekuk juga tidak akan dapat terdeteksi oleh model struktur kita. Nah, kelangsingan elemen profil dapat terdeteksi jika digunakan model elemen shell pada simulasi numerik dengan menggunakan finite element method atau finite element model. Namun demikian, cara ini dirasa tidak praktis untuk digunakan pada proses desain, sehingga digunakanlah cara yang lebih praktis, yaitu melalui klasifikasi penampang balok berdasarkan rasio lebar tebal atau lambda, yang merupakan rasio antara lebar dengan tebal atau B per T. Nah, berikut ini adalah gambar yang menunjukkan hasil simulasi menggunakan finite element model
di mana dengan FEM tersebut kita bisa mengevaluasi perilaku tekuk pada profil yang sedang dibebani. Nah, rasio lebar tebal atau lambda dan klasifikasi penampangnya akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Klasifikasi penampang dilakukan pada tahap awal desain struktur baja untuk mengantisipasi terjadinya tekuk lokal atau local buckling pada elemen profil, baik flange ataupun webnya. Jadi idenya adalah karena kalau kita modelkan dengan finite element model, finite element method, kita cukup menguras sumber daya ataupun cukup memerlukan tingkat komputasi yang tinggi sehingga proses desain menjadi tidak sederhana lagi dan juga lama. Maka kita perlu mengklasifikasikan profil-profil kita melalui pengkategorian atau klasifikasian yang didasarkan oleh rasio lebar dan tebal. Nah, cara ini merupakan cara yang lebih sederhana dan efektif untuk mendeteksi local buckling dibanding kita harus menyusun model FEM yang membutuhkan tingkat komputasi yang lebih tinggi. Nah, rasio lebar tebal atau lambda menunjukkan kelangsingan elemen profil atau baik flange ataupun web yang kemudian akan dievaluasi berdasarkan kondisi kekangannya atau restraint-nya. Klasifikasi penampang pada elemen profil sangat penting karena akan menentukan langkah-langkah perhitungan dan formulasi berikutnya yang akan digunakan sesuai dengan SNI. Nah, untuk itu klasifikasi penampang akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kompak, lalu non-kompak, dan terakhir adalah langsing. Apa itu penampang kompak? Jadi penampang kompak merupakan penampang profil baja yang paling efisien di dalam memanfaatkan materialnya, sehingga hampir sebagian besar dari profil IWF hot rolled buatan pabrik akan termasuk di dalam kategori penampang kompak ini. Nah, profil baja dengan penampang kompak mampu menahan momen sampai dengan serat penampang terluarnya akan mengalami tegangan leleh. Selanjutnya, jika momen yang bekerja bertambah besar, maka profil dapat mengalami rotasi yang lebih besar lagi, sekaligus mendistribusikan tegangan yang terjadi ke serat penampang bagian dalam hingga semua penampang mengalami plastis atau momen plastis. Nah, kapasitas rotasi inelastik atau kapasitas rotasi plastisnya akan bernilai minimal 3 kali kapasitas rotasi elastiknya sebelum terjadi tekuk lokal. Nah, karena kemampuan profil tersebut dalam atau hingga mencapai momen plastis, maka perilaku keruntuhannya akan bersifat daktil. Nah, keruntuhan daktil ini menjadi syarat penting di dalam bangunan tahan gempa. Lalu penampang non-kompak ini merupakan penampang yang mempunyai efisiensi satu tingkat lebih rendah dibanding dengan penampang kompak. Nah, saat dibebani, serat penampang terluar dapat mencapai tegangan leleh. Meskipun demikian, sebelum penampang plastis penuh terbentuk, profil akan mengalami tekuk lokal terlebih dahulu. Jadi, penampang ini akan tidak mampu mencapai plastis pada seluruh penampangnya. Beda dengan penampang kompak ya, seluruh penampangnya akan mengalami plastis, tetapi pada non-kompak ini sebelum penampang totalnya mengalami plastis, dia akan mengalami tekuk lokal terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah penampang langsing atau slender, merupakan penampang profil yang paling tidak efisien ditinjau dari segi pemakaian materialnya. Saat dibebani, sebelum penampang mengalami tegangan leleh, telah terjadi tekuk lokal terlebih dahulu pada profil baja. Tentu saja keruntuhannya akan bersifat getas atau brittle karena ditentukan oleh tekuk atau buckling, sehingga penampang langsing tidak disarankan untuk digunakan sebagai elemen struktur utama, apalagi untuk bangunan tahan gempa. Jadi dari pengertian klasifikasi penampang tersebut, kita tahu bersama bahwa penampang kompak adalah penampang yang paling baik di antara ketiga penampang tersebut karena seluruh penampangnya mampu untuk mencapai kondisi plastis sehingga kegagalannya akan bersifat liat atau daktil. Nah, klasifikasi penampang
diperlukan untuk membedakan perilaku profil baja di dalam memikul momen hingga kondisi plastisnya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kurva hubungan antara momen dan kelengkungan atau momen curvature seperti pada gambar di bawah ini. Terlihat bahwa jika seluruh penampang tersebut akan mengalami kondisi plastis atau disebut juga sebagai profil kompak, dia akan mengalami momen atau mampu mendukung momen yang lebih tinggi dibanding profil non-kompak ataupun profil langsing. Lalu ini adalah gambar yang menunjukkan kondisi dari penampang saat dibebani. Jadi jika kita lihat pada gambar yang paling atas ini adalah beban yang paling kecil, kemudian bebannya ditambah lagi, dan ditambah lagi. Nah, pada beban yang pertama atau tahap pembebanan yang pertama ini adalah kondisi elastis, di mana regangan pada serat tekan bagian atas ini belum mencapai leleh, dan juga tegangannya juga masih kurang dari tegangan leleh, sehingga kita sebut kondisi ini sebagai kondisi elastis. Lalu beban kita tambahkan pada tahap pembebanan yang kedua ini, ternyata regangannya tepat mencapai regangan leleh, sehingga tegangannya juga akan sama dengan tegangan lelehnya. Kondisi ini kita sebut sebagai serat luar leleh. Jadi serat terluarnya akan mengalami kondisi leleh. Kemudian tahap pembebanan yang ketiga, bebannya kita tambahkan kembali hingga serat bagian sayap itu memiliki tegangan yang lebih besar dari tegangan leleh. Regangan yang lebih besar dari regangan leleh. Dan pada penampang yang diberi tanda atau diberi warna abu-abu ini merupakan elemen yang mengalami plastis, sehingga kondisi ini disebut sebagai kondisi plastis sebagian. Lalu bebannya kita tingkatkan kembali, dan pada kondisi yang keempat ini ternyata seluruh penampang sudah mengalami leleh ditandai dengan warna abu-abu terjadi pada elemen sayap ataupun elemen badan, dan kondisi ini disebut sebagai kondisi plastis penuh. Lalu batasan rasio lebar tebal atau lambda sesuai dengan SNI 2015. Tadi disebutkan bahwa ada 3 klasifikasi penampang, yaitu penampang yang kompak, kemudian non-kompak, dan langsing. Nah, untuk SNI 2015 disebut sebagai penampang yang kompak ketika rasio lebar tebal atau lambdanya itu kurang dari sama dengan lambda P. Lalu untuk penampang non-kompak, lambdanya berada di antara lambda P dan lambda R, dan untuk penampang yang langsing, lambdanya berada atau lebih besar dari sama dengan lambda R. Nah, pada tabel B4.1b SNI 2015 Anda bisa membuka dokumen tersebut. Untuk elemen tanpa pengaku, ini maksudnya adalah elemen sayap begitu. Elemen sayap memiliki lambda P senilai 0,38. Maaf, ini sayap dari profil I, cane panas ataupun kanal, dan T memiliki nilai lambda P adalah 0,38 akar E per FY, dan lambda R 1 akar E per FY. Kemudian untuk elemen tanpa pengaku, contohnya adalah untuk badan dari profil T, lambda P-nya adalah 0,84 akar E per FY, dan lambda RE adalah 1,03 akar E per FY. Lalu untuk elemen yang diperkaku pada tabel B41B SNI 2015, contohnya adalah badan dari profil I, simetris ganda dan kanal, lambda P-nya adalah 3,76 akar E per FY, dan lambda R-nya adalah 5,7 akar E per FY. Jadi kita hitung dulu H per TW-nya berapa, lalu kita hitung lambda P dan lambda R-nya, kemudian kita evaluasi lambdanya ada di mana. Apakah dia kurang dari sama dengan lambda P, atau lebih besar dari lambda R, atau di antara lambda P dan lambda R, untuk diketahui profil kita itu kompak, non-kompak, atau langsing. Ini adalah tabel kelanjutannya.
untuk profil yang lainnya. Kemudian topik yang berikutnya adalah penentuan kuat batas desain atau design limit stage. Jadi setelah kita evaluasi jenis penampang dari profil kita, di mana kita akan mengevaluasi, misal kita gunakan profil IWF, sayapnya akan kita evaluasi apakah kompak, non kompak atau slender, dan juga webnya akan kita evaluasi apakah dia kompak, non kompak ataupun slender. Setelah itu kita akan ketahui klasifikasi dari elemen profil tersebut. Nah, kemudian kita akan gunakan tabel F1.1 SNI 2015 untuk menentukan pasal terkait dari kondisi profil tersebut. Contoh tadi saya gunakan profil IWF dan kategori untuk sayapnya adalah kompak dan badannya adalah juga kompak, maka kondisi ini akan berkorelasi dengan pasal F2 di SNI 2015. Kita harus mendesain profil tersebut atau mengevaluasi profil tersebut terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal F2. Nah, di dalam pasal F2, keadaan batas yang perlu dievaluasi ada dua. Yang pertama adalah yield atau leleh, dan yang kedua adalah lateral torsional buckling. Kemudian kemungkinan yang berikutnya, profil IWF ternyata sayapnya adalah non-kompak ataupun slender atau langsing, dan badannya adalah kompak. Kondisi ini berkorelasi dengan pasal F3, dan keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah LTB dan FLB. Jadi ada lateral torsional buckling dan flange local buckling. Lalu jika sayapnya kompak, non-kompak ataupun slender, sedangkan badannya adalah kompak ataupun non-kompak, ini diatur di pasal F4. Keadaan batas yang perlu dievaluasi ada yield, LTB, FLB, dan TFY. Kemudian profil IWF, di mana sayapnya adalah kompak, non-kompak ataupun slender, sedangkan badannya adalah slender, masuk dalam kategori pasal F5. Keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah Y atau yield, lateral torsional buckling atau LTB, FLB, dan TFY. Lalu jika profil IWF yang digunakan ataupun profil C yang digunakan, kita analisis untuk sumbu lemahnya dan juga sayap dan badannya. Sayapnya masuk pada kategori kompak, non-kompak ataupun slender, maka ini masuk pada F6, di mana F6 ini mengatur perhitungan kuat lentur untuk sumbu lemahnya, di mana profilnya ini digambarkan tidur semacam ini. Keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah Y dan FLB. Lalu F7 ini mengatur untuk profil hollow, di mana sayapnya bisa kompak, non-kompak ataupun slender, dan juga badannya adalah kompak ataupun non-kompak. Keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah Y, FLB, dan WLB. Kemudian untuk pasal F8 ini untuk hollow lingkaran, keadaan batas yang dievaluasi adalah Y dan LB. Kemudian F9 ini adalah untuk profil T ataupun profil double L. Kondisi batas yang dievaluasi adalah Y, LTB, dan FLB. Lalu profil siku ini dievaluasi di pasal F10 dengan keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah Y, LTB, dan LLB. Lalu di pasal 11, ini adalah untuk penampang solid, baik persegi, panjang, persegi, ataupun lingkaran, dengan keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah Y dan LTB. Kemudian untuk bentuk tidak simetri selain siku tunggal, maka kita perlu mengacu pada pasal F12 dengan keadaan batas yang perlu dievaluasi adalah semua keadaan batas. Nah, tadi disebutkan berbagai macam keadaan batas, dan keterangannya adalah sebagai berikut, di mana Y adalah yielding atau leleh, kemudian LB adalah local buckling atau tekuk lokal, kemudian LTB adalah lateral torsional buckling, tekuk torsi lateral,
Kemudian FLB adalah flange local buckling, tekuk lokal pada sayap. Kemudian LLB adalah leg local buckling, tekuk lokal pada kaki. Kemudian WLB adalah web local buckling, tekuk lokal pada badan. Dan terakhir adalah TFY, tension flange yielding, leleh tarik pada sayap. Baik, kita masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu kuat lentur nominal atau momen nominal, MN. Kuat lentur dari profil baja dinyatakan memenuhi persyaratan di mana profil baja aman mendukung beban berupa momen lentur jika memenuhi kondisi berikut. V bending, VB dikalikan MN lebih besar dari sama dengan MU. Di mana MU adalah kuat lentur perlu atau momen maksimum hasil kombinasi beban sesuai ketentuan LRFD. Kemudian VB adalah faktor ketahanan lentur diambil 0,9. Lalu MN adalah kuat lentur nominal balok ditinjau terhadap berbagai kondisi batas, baik material ataupun geometri. Kita bahas satu persatu dari tabel yang telah kita sajikan di slide sebelumnya. Poin yang pertama adalah pasal F2 SNI 2015. Nah, pasal ini diterapkan pada komponen struktur profil I simetris ganda dan kanal yang melentur di sumbu kuat, lalu memiliki elemen profil badan dan sayap kompak. Kekuatan lentur nominal MN merupakan nilai terkecil yang diperoleh dari kondisi batas leleh atau yielding Y dan tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling. Nah, leleh atau yielding Y bisa dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. MN sama dengan MP sama dengan FY dikalikan ZX. Di mana MN sendiri adalah kuat lentur nominal balok, sedangkan MP adalah momen lentur penampang plastis. MP ini bisa dihitung dari perkalian FY, kuat leleh minimum, dikalikan dengan ZX, yaitu modulus plastis penampang terhadap sumbu kuat. Lalu tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling, LTB, dihitung dengan syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah jika LB kurang dari LP, maka kita hitung dengan persamaan MN sama dengan MP sama dengan FY dikalikan ZX. Di mana LP sendiri dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian syarat yang kedua, jika LB-nya kurang dari sama dengan LR dan lebih besar dari LP atau di antara LP dan LR, maka MN bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini, di mana LR dapat dihitung dengan persamaan berikut, dan RTS adalah dihitung dengan persamaan berikut. Lalu ada variabel CB dihitung dengan persamaan berikut ini, kemudian LP dihitung menggunakan persamaan berikut, dan MP adalah FY dikalikan ZX. Nah, pada perhitungan LR terdapat variabel C. Untuk profil I simetri ganda, C bisa diambil sama dengan 1, sedangkan untuk profil kanal bisa digunakan persamaan berikut ini. Nah, syarat yang ketiga, di mana LB lebih besar dari LR, momen nominalnya bisa diambil sebagai FCR dikalikan SX. Dan nilai tersebut harus kurang dari sama dengan MP. FCR sendiri bisa dihitung menggunakan persamaan berikut, dan MP adalah FY dikalikan ZX. CB bisa dihitung menggunakan persamaan berikut, dan RTS menggunakan persamaan berikut ini. Lalu untuk profil I simetri ganda, C-nya adalah 1, dan untuk profil kanal C-nya adalah sebagai berikut. Nah, pada perhitungan tadi terdapat variabel J, itu adalah konstanta torsi, dan CW itu adalah konstanta warping. Untuk profil I simetri ganda, persamaannya adalah sebagai berikut untuk J, dan CW adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk profil kanal, J-nya adalah sebagai berikut, dan CW-nya adalah sebagai berikut ini. Baik, kita masuk ke pasal F3, di mana pasal ini diterapkan pada komponen struktur profil I simetri ganda yang melentur di sumbu kuat. Kemudian yang kedua adalah memiliki elemen profil badan kompak dan non-kompak.
atau memiliki elemen profil sayap langsing. Nah, ketentuan lentur nominal atau kekuatan lentur nominal merupakan nilai terkecil yang diperoleh dari kondisi batas LTB, FLB. Ada dua kondisi batas yang perlu dievaluasi. Untuk LTB, tekuk torsi lateral atau lateral torsional buckling akan mengikuti pasal F2 tadi ya. Sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian untuk tekuk lokal sayap tekan atau flange lokal buckling FLB bisa mengikuti ketentuan berikut ini. Untuk penampang dengan sayap non-kompak, MN-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut. Kemudian untuk penampang dengan sayap langsing, MN-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Lalu pasal F4, pasal ini diterapkan pada komponen struktur profil I simetri ganda yang melentur di sumbu kuat. Kemudian komponen struktur profil I simetri ganda memiliki elemen profil badan non-kompak. Komponen struktur profil I simetri tunggal dengan badan-badan yang disambungkan ke tengah lebar dari sayap yang melentur di sumbu kuat. Kemudian komponen struktur profil I simetri tunggal dengan badan-badan yang disambungkan ke tengah lebar dari sayap memiliki elemen profil badan kompak atau non-kompak. Kekuatan lentur atau MN merupakan nilai terkecil yang diperoleh dari kondisi batas Y, LTB, dan FLB, dan TFY. Untuk yielding atau Y bisa menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian untuk LTB, jika LB kurang dari LP, maka tidak terjadi tekuk torsi lateral. Kemudian jika LB di antara LP dan LR, bisa dihitung dengan persamaan berikut. Dan jika LP lebih besar dari LR, bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Lalu tegangan FL bisa ditentukan sebagai berikut. Untuk SXT per SXC lebih besar dari 0,7, maka FL-nya adalah 0,7 FY. Sedangkan untuk kurang dari 0,7, maka FL-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini, namun harus lebih besar dari 0,5 FY. Kemudian pembatasan panjang tanpa bracing untuk keadaan batas leleh atau LP dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk LR dihitung dengan persamaan berikut ini. Lalu faktor plastifikasi atau RPC pada plat badan atau web ditentukan dengan kondisi berikut ini. Jika IYC per IY lebih besar dari 0,23 dan HC per TW kurang dari lambda PW, maka RPC adalah sebagai berikut. Kemudian jika IYC per IY lebih besar dari 0,23 dan HC per TW-nya lebih besar dari lambda PW, maka RC-nya adalah dihitung dengan persamaan berikut ini. Lalu untuk IYC per IY kurang dari sama dengan 0,23, maka RPC-nya adalah 1. Di mana momen plastis MP sama dengan FY dikalikan ZX harus kurang dari sama dengan 1,6 FY dikalikan dengan SXC. Lalu radius girasi efektif untuk tekuk torsi lateral atau RT ditentukan sebagai berikut. Untuk profil IWF dengan sayap tekan persegi, RT-nya adalah sebagai berikut, di mana AW bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian untuk profil IWF dengan tambahan profil kanal atau penutup atau plat penutup atau cover plate yang disambungkan pada sayap tekan, RT-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Lalu tekuk lokal sayap tekan atau lokal flange buckling atau flange lokal buckling ya harusnya FLB. Untuk penampang dengan plat sayap kompak tidak terjadi tekuk lokal sayap tekan. Untuk penampang dengan sayap non kompak, MN-nya bisa dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk penampang dengan sayap langsing, maka MN-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini, di mana lambdanya adalah BFC per 2 TFC. Lalu yang keempat, leleh sayap tarik atau tension flange yielding TFY. Jika SXT lebih besar dari SXC,
dia tidak terjadi leleh sayap tarik. Tetapi jika kurang dari, maka MN-nya dihitung dengan persamaan sebagai berikut ini. Nah, faktor plastifikasi atau RPC pada plat badan ataupun web yang sesuai dengan keadaan batas leleh sayap tarik ditentukan sebagai berikut. Jika HC per TW kurang dari sama dengan lambda PW, RPT-nya adalah sebagai berikut ini. Kemudian jika HC per TW lebih besar dari lambda PW, maka RPT-nya adalah sebagai berikut ini. Kemudian untuk pasal F5, pasal ini diterapkan pada profil I simetri ganda dan simetri tunggal dengan badan langsing yang disambungkan pada tengah lebar dari sayap yang melentur di sumbu kuat. Kekuatan lentur atau MN merupakan nilai terkecil yang diperoleh dari kondisi batas Y, LTB, FLB, dan TFY. Untuk Y bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Kemudian untuk LTB bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Kemudian untuk FLB, MN-nya bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Dan untuk TFY, MN-nya bisa dihitung dengan persamaan berikut ini. Kemudian pasal F6, pasal ini diterapkan pada komponen struktur profil I dan kanal yang melentur di sumbu lemah. Kekuatan lentur nominal merupakan nilai terkecil dari kondisi batas Y, FLB. Ada dua yang dievaluasi. Untuk Y bisa dihitung menggunakan persamaan berikut. Kemudian untuk FLB bisa dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Baik, kita masuk ke contoh kasus. Pada kasus ini ada sebuah balok dengan bentang 12 meter menggunakan profil WF atau IWF 400 x 200 x 8 x 13 dengan material baja memiliki tegangan leleh atau FY 250 MPa. Kemudian ada beban yang bekerja yaitu beban akibat beban mati adalah 1 kN per meter dan beban hidup adalah 3 kN per meter. Pertama, kita perlu mengetahui properti material baja yang digunakan, yaitu FY 250 MPa, FU-nya adalah 410 MPa, dan E-nya atau modulus elastis dari penampang baja adalah 200.000 MPa. Nah, beban terbagi rata, WD sama dengan 1 kN per meter dan WL adalah 3 kN per meter. Panjang bentangnya adalah 12 meter. Setelah itu kita hitung kombinasi bebannya, yaitu 1,2D dan 1,6L, 6 kN per meter, dan momennya adalah 1/8 QL kuadrat atau 1/8 WUL kuadrat, yaitu 108 kN meter. Ini adalah gaya dalam berupa momen lentur yang harus ditahan oleh balok dengan bentang 12 meter tadi, 108 kN meter. Nah, panjang tidak tersokong untuk semua segmen atau LB itu adalah 4 meter. Dari mana 4 meter diperoleh? Anda bisa lihat di sini bahwa contoh ini menyebutkan bahwa ada keterangan tersokong lateral di titik sepertiga bentang. Nah, simbol X yang ada di sini ini menyatakan atau merupakan perwakilan dari tambatan lateral atau sokongan lateral dari profil IWF 400-200 yang sedang digunakan. Wujudnya bisa berupa balok anak, jadi artinya ke arah tegak lurus bidang gambar akan terdapat profil yang digunakan untuk membagi bentang ataupun untuk menyediakan sokongan lateral. Bisa juga kita sebut sebagai balok anak, seperti itu. Artinya LB dari profil tersebut adalah sebesar 4 meteran. Sehingga di sini ditulis LB L per 3 sama dengan 4 meter. Nah, besaran penampang profil WF 400-200 bisa dilihat berdasarkan tabel profil baja
Namun demikian nilai ZX belum tersedia, Anda harus menghitungnya secara manual. Setelah itu kita akan menghitung nilai CB. Nah, pada segmen tengah, jadi CB akan kita hitung 2 kali nanti di segmen tengah dan segmen tepi. Segmen tengah adalah maksudnya LB di tengah bentang macam ini. Nah, CB bisa dihitung dengan persamaan 12,5 MU maksimum untuk segmen tengah dibagi dengan 2,5 MU maksimum plus 3 MUA, 4 plus 4 MUB dan plus 3 MUC. MUA itu adalah momen pada seperempat bentang. MUB adalah untuk setengah bentang dan MUC adalah untuk seperempat bentang akhir atau di 3/4 bentang. Nah, untuk segmen tengah ini akan membentang dari ini kan 4 meter segmen tepi ini ya. Ini juga 4 meter. Sehingga MUA itu adalah seperempat dari 4 meter. Jadi dia 1 meter. Maka 4 plus 1 sehingga kita dapatkan 5 meter. Begitu juga untuk MUB yaitu adalah 6 meter dan MUC-nya adalah 7 meter. Dan MU max-nya tentu saja akan terjadi di tengah bentang. Nah, dari perhitungan momen atau kita baca dari diagram momen atau BMD, bending moment diagram, kita bisa dapatkan nilai dari MU max, MUA, MUB dan MUC. Untuk itu selanjutnya kita bisa hitung nilai CB-nya dan diperoleh CB 1,014. Nah, berikutnya kita hitung nilai LP dan LR-nya dengan persamaan berikut ini. Didapatkan LP-nya adalah 1,966 meter dan LR-nya adalah 5,787 meter. Nah, ternyata LB kita berada di antara LP dan LR sehingga momen yang harus atau persamaan yang harus digunakan untuk menghitung momen adalah sebagai berikut ini. Persamaan adalah yang berikut. Didapatkanlah 175,999 kN. Kemudian nilai tersebut harus kurang dari sama dengan MP atau momen plastis ya, yang merupakan perkalian antara ZX dan FY yaitu 216, sehingga di tengah bentang momen nominalnya adalah 175,999 kN. Dengan LRFD atau DFBK di sini, maka kita akan evaluasi VMN harus lebih besar dari MU, dan ternyata VMN masih lebih besar dari MU sehingga profil 400-200 yang kita gunakan aman untuk mendukung beban. Kemudian untuk segmen yang ujung atau di area dekat tumpuan, kita juga akan evaluasi nilai CB-nya kembali. CB-nya lebih besar ini sekarang 1,46 sehingga MN-nya menjadi 253,507 kN dan kita evaluasi menggunakan LRFD. VMN lebih besar dari MU dan ternyata masih lebih besar dari MU. Artinya profil IWF 400-200 yang kita gunakan baik pada segmen ujung atau area dekat tumpuan dan segmen tengah atau area di lapangan itu masih aman untuk mendukung beban yang bekerja. Kira-kira seperti itu aplikasi dari teori lentur sesuai dengan SNI 1729.2/2015. Baik, terima kasih. Kuliah pada hari ini saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.